Padentina sudah hubereng rata-rata muluna host di mana Padentina hubereng ya tujuannya dapat koin gitu kan. Iya. Nah, itu kan. Tapi kan dia memberikan sumbangsi juga. Misalkan ada informasi positif yang dia berikan kan. Ada yang ada. begitu ada. Nah. Ada juga Memang awalnya itu tadi ya kan. Pasti kita pikir juga ini kan tujuannya untuk share informasi, tapi dalam bentuk streaming live gitu kan. Orang TikTokers itu membuat suatu konten kalau nama pakai lai Julma. Iya, itu. Tapi penontonnya banyak. Nah, itu kenapa itu lah? Nah, itu dia karena itu Bingung tadi juga kita kan. masyarakat Indonesia itu rata-rata kan belum terdidik. Jadi gampang terpancing gitu. Kan tulang banyak nih, artinya gini, mau di Facebook, mau di YouTube atau mau di mana gitu ya, Batak Keren lah gitu ya, Batak Keren. Nah, ternyata kalau mau melihat ini bagaimana sih mengantisipasi fenomena ini, antisipasinya seperti apa? Menpartisipasikan. Di satu sisi mau viral tapi negatif, di sisi lain tulang baik-baik aja gitu kan, bikin konten-konten tapi nggak viral, dan ngadong balance nah. Tapi ada yang nanyain, TikToknya apa katanya? Yang baju kotak-kotak ujung katanya. Ada tuh ditanyain. Gua di kampung semua nanyain. Nah, tuh kan. Tahun legenda viral. Diposting lagi di grup. Enggak, aku belum lihat itu. Pada yang terakhir itu udah mau ku posting. Masa sih? Yang di grup itu kan udah mau ku posting, tapi ku pikir aku takutnya Lai udah posting kan. Lai enggak ada TikTok. Nggak ada. Belum ada. Aduh, buatlah TikTok lah. Bikin. Ini teman-teman BK ya kalangan nih ya Pak Tua. Buru Pak Tua. Ya. Oke. Enggak, maksudku kenapa aku tanya Le udah punya TikTok atau enggak? Banyak yang nanyain Le. Iya memang banyak. Itu TikToknya apa gitu ya. Ya TikToknya Batak Keren lah. Enggak lah, maksudnya kan aku bisa ngetek Kamang Buru. Iya. Tinggal Klei ini. Nanti lah aku bikin. Soalnya aku dari awal TikTok berdiri itu karena sering joget-joget itu. Aku anti kali apalagi dari TikTok itu masuk ke Reels gitu kan. Atau ke Short gitu. Kayaknya enggak ini. Kenapa? Kurang ini. Enggak mood gitu jadinya gitu. Ya kalau dulu kan joget-jogetnya mungkin agak vulgar. Kalau sekarang ya lebih vulgar. Cuman kan kalau TikTok itu kan apa yang sering kita buka itu juga bisa di-refresh. Enggak, padahal dulu TikTok di-blok loh di Indonesia. Tempat di-blok di Indonesia. Waktu yang joget-joget itu kan. Yang mana? Itu kan bukan TikTok Kamang Buru. Nah, joget-joget itu TikTok awal-awal TikTok. Awal-awal TikTok itu kan 2017, 2016. Joget-joget awal-awal itu. Joget-joget. Terus di blok. Di pemerintah ngeblok. Karena ada apa gitu. Terlalu bukan vulgar. Itu yang vulgar betul. Dan anak-anak di bawah umur banyak masuk. Yang di blok itu sebenarnya bukan gara-gara itu. Belum mendaftar yang pertama di blok itu gara-gara jualan di TikTok itu. Oh, itu belakangan. Iya, terakhir ini kan. Hanya jualannya doang, sosmednya enggak. Nah, memang pernah diblok karena pernah diblok karena dianggap vulgar, terlalu vulgar. Di awal banget itu karena vulgar. Nah, 2016 2017. Itu yang banyak joget-joget di situ kan. Karena kan dulu kan TikTok kan dibatasi dari segi durasi kan. Sehingga untuk menampilkan suatu konten ya memang yang paling bisa dapat diandalkan ya cuma joget-joget vulgar itu. Karena orang bicara seperti ini ya nggak bisa diupload di TikTok kan. Ali butuh kamu loh kan. Misalkan live iba di TikTok. Ini biar yang ibu mah live. Terus harus joget-joget mah iba tetap ada yang menyawer. Nyawer dong. Ke sebelah gitu. Ibu tahu kamu di down. Makanya buat TikTok dong. TikTok. Aduh. Nah itu yang aku bilang tadi dari awal. Kenapa saya antipati sama TikTok? Karena dari awal saya yang
TikTok itu di-share ke Facebook atau ke Instagram, Mirroring. mirroring kayak gitu, isinya cuma joget-joget doang. Faedahnya apa? Tapi sekarang lah mungkin TikTok lebih banyak ke, kan ini kan streaming commerce ya. Iya, E-commerce kan. ya. E-commerce tapi modelnya streaming. Jadi dia bisa live. Dan memang sebenarnya fungsi awalnya kan itu. Jadi dia pengen gimana caranya kalau e-commerce yang memang e-commerce yang sudah mature lah, mungkin kan Tokopedia atau Shopee dan kawan-kawan Blibli dan sebagainya. Nah, ini modelnya yang memang live gitu kan, live. Jadi berangkat dari situ ternyata ada fungsi lain yang memang ini bisa jadi penghasilan juga. Contoh, Komal. Nah, Komal nih. AOP bukan apa ya? Bukan anti lah sebenarnya. Belum punya pengalaman yang cukup lama lah di partiktokan on. Alai hubereng partiktokan nuengon terutama mulu di lingkungan orang Batak lah ya, yang menggunakan bahasa Batak lah kita katakan ya. Macam-macam negudangan. Adong mau sen mulai merbadai. Drama atau benar-benar merbadai? Bisa jadi merbadai beneran. Bisa jadi merbadai beneran. Adong mau warna mardrama, adong ya macam-macam lah. Maralet. Tapi alai pada intinya sudah hubereng rata-rata mulu na host di mana pada intinya hubereng ya tujuannya dapat koin gitu kan. Iya. Gitu kan. Tapi kan dia memberikan sumbangsi juga. Misalkan ada informasi positif yang dia berikan kan? Ada yang begitu ada juga memang awalnya itu tadi ya kan. Pasti kita pikir juga ini kan tujuannya untuk share informasi, tapi dalam bentuk streaming live gitu kan. Sehingga nggak perlu lagi yang namanya itu tidak update. Oke. Ya, dengan update. Cuman kan kita sekarang banyak juga. Tapi memang di TikToknya sendiri itu memfasilitasi yang namanya ya udah kamu punya goals apa? Yang aku tahu ya, mungkin dengan BK ada yang lebih senior lagi atau misalnya lebih expert lagi untuk menggunakan TikTok. Yang ku tangkap dia punya goalsnya apa? Hari ini saya pengen punya goals apa? Ujung-ujungnya memang balance itu. Gitu. Ujung-ujungnya balance. Cuan. Makanya kalau kita lihat nih TikTok awal-awalnya mungkin biasa aja gitu. Terus tiba-tiba dia punya konten, apakah itu kontennya yang tadi ngajak ngobrol teman-temannya. Lama-lama backgroundnya ini keren. Lama-lama mulai lagi dia bikin TikTok, bikin konten, wah rumahnya udah dibangun, berarti dari situ juga gitu kan. Artinya ada hasilnya juga di situ gitu. Ya iyalah. Gitu. Tapi yang saya lihat gini lah ya, dunia perkontenan ini, baik itu misalkan kayak di Reels atau di TikTok atau di Facebook atau di YouTube itu kan, mereka itu saking kehabisan ide, itu bisa menjurus ke arah-arah yang negatif gitu. Bayangkan itu, banyak itu orang TikTokers itu membuat suatu konten kalau nama makelai Julma. Iya. Tapi penontonnya banyak. Nah itu kenapa itu lah? Nah itu dia, karena itu bingung tadi juga kita kan. Masyarakat Indonesia itu rata-rata kan belum terdidik, jadi gampang terpancing gitu. Ya. Padahal sorry ku potong, padahal kita udah setengah mampus produksi konten yang beredukasi untuk internasional ya kan. Gak ada yang lihat ya. Gak ada yang lihat. Memang kalian itu ya, aduh manusia. Oh jangan salah tuh, yang nonton ini orang-orang ini nih, orang-orang berkualitas. Gak ada ini semua. Sorry ya dengan mereka. Aduh. Jadi itu deh yang kenapa itu kan? ya? Jadi negatif karena apa itu tadi? Masyarakat Indonesia pertama itu kurang terdidik. Makanya kalau misalkan berapa persen sih yang menonton kayak misalkan Discovery Channel, gitu kan? Ya mungkin gak sampai 1% dari masyarakat Indonesia. Tapi misalkan berapa persen sih yang nonton sinetron yang gak jelas itu? Ya, apalagi terbuka sauti anak kan? Sebetulnya aku kurang setuju dah mulai kurang terdidik. Sebenarnya terdidik, masyarakat kita udah cukup terdidik lah. Alai didikan ini tang diterima atau masih kurang dipahami. Nah itu berarti sama kayak yang tadi. Kan? Karena kan gini kalau misalkan kita bicara tentang terdidik, satu, dia sudah punya disiplin. Disiplin waktu, disiplin tapi terdidik. Ya terdidik kan? Terdidik. Tidak sengaja dididik. Enggak, kategori orang yang terdidik yang pertama, dia sudah punya manajemen waktu, terus disiplin, terus ilmu. Itu pasti. Nah, ketika misalkan lingkungan dia itu yang selama ini dijalanin tidak ada korelasinya dengan
konten yang dibuat oleh si hostnya itu atau tiktokers ini, dia pasti skip. Nah, tapi persoalannya kalau misalkan kita bicara tentang di Reels, ya, Reels, dan misalkan di TikTok masuk ke Reels, itu kita scroll aja, itu sudah dapat poin mereka. Jadi mereka berusaha membuat Facebook Reels, Reels. FB, nah, biasa kan FB Pro. Dari TikTok kan ke FB Pro gitu. Nah, biasanya kan mereka kirim ke situ. Sebanyak-banyaknya mereka membuat konten, bahkan kontennya pun tidak jelas, tidak mendidik, tidak ada faedahnya, supaya ketika scroll itu sudah 1 views. Ya kan? Nah, apalagi kalau kena misalkan konten yang benar-benar memancing emosional penonton. Nah, itulah gitu kan. uangnya. Nah, itu di situ. Tapi alay memaki-maki orang gitu. Nah, alay adong memang sada aku paling belum ada 2 bulan genap lah buka di live streamingnya TikTok. Adong memang hubereng sada fenomena terutama mulu di halak kita. Dang diboto dope cerita nasian awal. Ya. Dan ini boto sian Obama live streaming kan, live beda dengan video atau kita nonton YouTube yang bukan live, ada recordingnya kan, pasti dimulai startnya kan dari menit pertama atau menit ke-0. Kan mulai live streaming misalnya, ngamar dalam pakate onom misalnya 5 menit, 10 menit, nah tiba-tiba ang maro, gitu kan, ngerasa mana boto mana, tiba-tiba komentari, tapi nggak berjulur, nggak menit pertama. Iya. Nah, mana may perbedaan tong. Ya, jangan kan itu Le. Ya sekarang nggak terdidik aja Bang Bro. Sekarang gini. sekarang gini aja. Kalau kita lihat semua komen, misalkan ada satu tayangan itu udah viral gitu kan, viral. Tapi sebenarnya itu hanya potongan. Ya. Kita lihatlah baca komennya. Itu saya bilang 90% yang komen itu tidak tahu sebenarnya kejadian waktu itu di shoot. Betul. Nggak tahu, tapi komennya itu sudah panjang lebar gitu kan. Seolah-olah itu bilang tadi, masalah ketidakterdidikan gitu. Karena apa? Disiplin ilmu dia terkait dengan konten yang beredar sekarang itu nggak ada. Mereka hanya langsung ngejudge gitu. Orang lain tahu nggak yang kita FYP di TikTok yang tambal ban? Ada yang komen mas sampai ke agama. Yang dibahas ban, halo. Yang dibahas ban sampai ke agama coba. Tapi itu bukan diskenariokan kan supaya FYP kan? Nah, enggak gini. Jadi sepertinya begini, ada beberapa akun. Ini nggak tahu lah ya, merbasa Batak maita asal nangah kan. Bahaya don. Tapi walaupun direkam. Tapi penonton hal-hal Batak. Ada sebenarnya fenomena beberapa akun memang disengaja komen Sony asa dihajar do nasing ujungnya kan di profil dikliklah profilnya masuk tuh sih follow atau apa gitu mungkin satu frekuensi sama dia di follow tapi itu yang merusak negara ini gitu loh aduh. Jadi, tapi cuman kan itu dia sisi positifnya kan kita ngambil sisi positifnya ya dengan viral itu naik do kan viewer naik, tapi cuannya nggak naik. artinya ada satu goals yang memang tercapai di situ. Jadi kalau di Indonesia mungkin ya saya nggak tahu kalau di luar gitu. Apakah dengan cara seperti itu supaya bisa menaikkan satu rating satu konten? Bisa gitu ya, kan. Memang. Artinya malah jadi dibikin gitu kan. Bikin aja dalam tanda kutip ribut lah gitu kan. Drama supaya bisa jadi gimmick. Tapi kan di sisi lain yang tadi dibilang belum tentu orang yang memang mengkomentari di bawahnya itu lagi dia tahu sebenarnya dia nggak tahu sebenarnya ceritanya apa gitu kan. Gitu. Tapi kan positifnya kita lihat ya. Positifnya kita lihat itu goalsnya dapat nih. Viewers lah misalnya, goalsnya viewers dapat gitu kan. Hepeng nape Bowido dapat. Ai naong gotong. I-challenge misalnya kan. Barani do pali-aliahunin na. Iya. Barani do pali-aliahunin na kan. Ileon topi. Ngelik paus masih pali-aliah mahal hi. Nagabido konten di halak kita kan. Alay hubereng memang gudang di kompleks ni viewers dohut na menggunakan pengguna ni TikTok maju rokok dah. Pengguna ni TikTok kan sudah latar belakang don waengon. Adong mau na maredde misal na maredde adong mau na kari HP dak paredde kari juna misalnya kan holak karaoke putar song ni kan dan memang gudang kreativitasnya juga alay nggak mengarah tuh hal negatif sudah mulai mengarah ke hal negatif ya itu tadi saya katakan ketika misalkan konten edukasi atau menghibur
Viewsnya nggak banyak. Iya. Iya. Aku ngapi tahun dak ke binigi misalnya. Setabi dah hata jamonom minna kan. Jamonom minna kan. Lebih Indonesia kan. Jadi nggak bisa ngoni nuai konten di Jolma. Iya. Nggak gudang nasongoni. Masuk giba. Setabi alangi teh. Nah, alak teh nagawi na kan. Ada yang boto na tua-tua, ada yang boto. Tapi nama dokonope belum tentu baru dohonoku belum tentu lebih lebih terhormat sebenarnya di mulut terhormat misalnya mulangau misalnya na mengetikkan burjurohana ngana tua-tua kan harusnya lebih terhormat do naik sedana tua-tua sih daripada misalnya mulo na poso do mana boru manang na duli-duli kan jala hubereng takula duli-duli ngadu anak boru Iya. Boru malah anong do mulo tapering sada na betel-betel do ta istilah ni betel-betel kan Comel. Dah betel koin tanding koin pakai durasi. Iya, yang di atasnya itu ada durasi. Ngagabi hatana. Itu kan ngagabi hatana. Arong muse nasing ngagabi jela ngagabi duhuk binwaeng sian di luar nih halak batak kubereng menggunakan kata-kata itu. Ya, kata-kata yang tidak pantas digunakan ini itu. Itu mungkin yang tidak terfilter teknologi nih. Nah, itu tadi kan kita udah bahas sama Guru. Bahasa imana paleliahon, jaladang di filter TikTok manang na platform streaming ini, karena memang mereka belum mengimplementasi AI ke sisi Batak. Itu tong. Tapi kalau misalkan berbahasa Indonesia dia mau maki-maki, itu kena ban. Ya. Setahuku begitu. Ya. Nah, cuman masalahnya, setuju doh kamu perkembangan zamanon sehingga maraknya semua konten kreator lah atau TikToker lah kita bilang, dan dia memberi konten yang negatif lah ke penonton-penonton. Enggak setuju lah. Sedikit banyak gini. Separsedak setujuku. Adong dona baru terjadi di konten di TikTok kan. Aku bareng di TikTok. Sampai kena penjara, di penjara. Bahkan lebih warna lebih kurang diterima rohaku. Pola do siap punguan marga nih nama kelayon minta maaf tuh. Malah nih penting dipertuturun nih. Ada lucu butuh kamu udah kejadian. Jadi arong ma Helen si karang do kejadian non. Kan? Jadi lama bayan ulus mah tulang. Airang bino terupa nih besong dia katulang non rumahnya karena marhepeng menang daong kan. Jadi mungkin ulus non terna murah. Bedi mana live dia di Facebook? Kan? Besat sabihita rumah yang baik pakai lain mas Budi. Tapi penontonnya banyak lah. Ya pasti banyak. Ya, banyak. Kalau udah pakai lain pasti banyak. Tapi enggak sebenarnya. Aduh. Itulah. Nama siapa Pidang Buyo mulai TikTok. Kita bicara tentang kebodohan lah dulu. Kebodohan. Jadi saru pada numaeng penonton ni TikTok na lomorhan nama mereng makelai segala macam. Ada siru-siru kalau kia Allah do berak na songon mula mau tu futa kan? Coba bereng. Situ tin halaki, na dia na sada. Rona sada share tu waha, tu grup ya, rona sada. Di share tu grup sia, tu ya lagi dibuka akunnya sudah kan. Gabe viral di mana? Karena memang satu itu suatu bentuk ketidakterimaan dia atas konten itu. Oke. Makanya naik dia nonton kan. Naik kan. Sebenarnya ada suguruhan. Bereng masih maupun nih sono do konten indah. Jadi dia indah share maju tu grup indah, share tu grup sudah. Apa yang viral? Udah indah kan? Gabe viral. Gabe viral. Adong do musik fenomena sonon kan, sonon. Jadi mulang mas ada ulau misalnya. Ada ulau kan ngagabe bahkan ada warna nomor habuk ni roha. Di live phone. Ya. Ya termasuk yang kasus baru-baru ini kan. Di live phone, adong misalnya na kecelakaan. Ngagabi konten on ibain. Share ya guys ke flowernya di dokon. Di dokon teh. Mawar nain nah. HP itu ruan adong na kecelakaan dan mengurupi. Nomor siadu. Nomor kejadian terakhir Roma, aina gabi sudi posting ngebain konten tentang kejadian ini kan. Ibaratna pamarok konon ai halungunod do dihalakan kan alai sudi mabai konten
asa Kalau ini. mengelului mengelului cuan. hepengon. Ah. kan itu namanya. Itu sudah tidak pas. Menurut apa? Bahkan di nakebakti apa di gereja nggak lu mar konten jol mah. Ya, udah ada orang di sini. Hah? Mar konten-konten. Bisa. Di gereja. Setabi. Ngaruh lah Neson. Gimana kan Patita berjamita Bang kan. Saya ada nih rekam kan. Tap layar guys, tap layar guys. Di gereja. Tapi gini lah dulu. Kawan kita pula ya kan. Nah, tulang sebagai ini ya Pak. Apa namanya? Pelaku digital lah ya. Pelaku digital. Berarti kan artinya ada produksi-produksi yang memang sebenarnya pada jalur yang benar, memang pada jalur yang memang itu fungsinya gitu kan. Dan menurut tulang sendiri sebenarnya itu harus dilakukan nggak sih? Sebenarnya artinya gini, membuat sesuatu viral tapi dinegatifkan gitu loh. Kan tulang banyak nih, artinya gini, mau di Facebook, mau di YouTube atau mau di mana gitu ya, Batak Keren lah gitu ya, Batak Keren. Nah, ternyata kalau mau saya melihat ini bagaimana sih mengantisipasi fenomena ini, antisipasinya seperti apa? Menpartisipasikan. Di satu sisi mau viral tapi negatif, di sisi lain tulang baik-baik aja gitu kan, bikin konten-konten tapi nggak viral, dan ngadong balance nah. Seperti dia tuh. Sebenarnya gini yang mulia, sedikit cerita lagu. Nanti buat backsound sedih ya. Sebenarnya gini, itulah makanya kita juga dilematik. Artinya kita pelaku industri entertainment ini yang sebenarnya bertujuan untuk memberi edukasi lah, mungkin dengan berbagai cara. Bisa kita secara formal, kita ada juga beberapa konten yang formal lah. Terus kita coba bermanuver mungkin dengan gaya bahasa Gen Z gitu kan, kekinian. Bermanuver lagi nih, ujung-ujungnya kayaknya bakal live TikTok aja lah udah. Lebih cuan dari situ. Enggak, kalau tadi aku menanggapi pertanyaan lain itu sebenarnya itu tergantung idealisme si konten kreatornya. Si konten kreatornya. Tapi buat aku pribadi aku nggak setuju. Demi viral itu kita bahkan gini, yang paling aku benci dulu ya, kalau misalkan nonton YouTube, bahkan sampai sekarang itu banyak judul-judul yang clickbait itu. Kalau misalkan sumbernya itu nggak jelas, hanya membuat akun YouTube, tapi akun YouTube-nya itu nggak jelas, nggak di bawah naungan misalkan kayak BK Production atau apa segala macam, itu nggak pernah aku lihat. Karena apa? Begitu ngeliat judulnya aja, ini udah kurang ajar ini. Dan bahkan dia hanya kan mengambil potongan-potongan dari video-video lain, mengutip gitu kan. Alay gak behepeng tuh alay. Iya, tapi kan aku nggak pernah sampai. Oke lah, komersilnya kan begitu ngelihat judulnya itu kan dari sisi dia, Mang Bro. Dari sisi penonton kan negatif jadinya. Tapi kalau kita jujur, kalau misalkan kita bikin edukasi, terus entertainment yang bagus, banyak juga kok penontonnya. Sebenarnya cuma itu tadi kehabisan ide aja. Makanya mereka arahnya ke sana. Sebetulnya ada pula kehabisan ide. Jadi memang song nataro kosenakid do, memang nabuado do bocir nanuaeng. Buat asa gumudang kanalo ako noni toton. Nah itu udah kuni kan masalah keterdidikan do main kan. Sama goalsnya itu. Nah tulang misalnya punya maksudnya goalsnya apa? Dan keping tulang. Uang. Kita nggak usah munafik Am. Betul. Tapi kan memang gini, seperti yang aku bilang tadi, aku setuju. Aku juga tidak setuju dengan cara-cara orang untuk viral supaya kontennya naik, akunnya bagus, banyak views. Itu aku juga nggak setuju. Tapi kan kita sebagai pelaku industri yang sebenarnya dengan produksi begini kan kita udah memang inilah ya, akhirnya ada pondasi lah gitu. Tapi berharap ini akan memberi edukasi ke penonton-penonton kita gitu. Tapi mau nggak mau ya itulah resiko atau ya dilematik lah kita bilang ya. Ya berarti balik lagi ke follower kita. Satu itu, yang kedua kok saya rasa ya memang pemilik platform yang harus membatasi atau mungkin membuat satu filtering lah ya, filtering sehingga bisa goalsnya yang memang benar ini jalur idealnya, di jalur yang memang bukannya bisa lebih normal lah gitu. Alay budi bain misalnya di report bahwa kata-kata nyon ketika nyon bukan dibain sebetulnya dibain di sisi kita sebagai pengguna di sisi mulut tulang misalnya kontennya pemilik konten kreator lah. Alana kan mulut di Batak Keren kan konten-konten negatif.
Kadang ada beberapa yang kalau sponsor kita kemarin Alko, kita buat kan label 21+. Oh, ngedang Itu itu bukan konten negatif nama dokon. Mulai halak kita kan nata sorotin waeng aka konten-konten misalnya saponggol limana masuk tuh live streaming gak merbadai, perbadan, makelai di live songoni kan baru dibain adong mana adong mana nahona bencana maju tarokon. Ona misalnya adong kecelakaan di pinggir jalan, ngadong jol mana keperlu atau ibu ke rumah sakit. Alai sosot do kamera non mengarek kami. Enggak, kalau dari sisi Hamid toh ngomong buru, memang kita kan sudah dari awal akan memproduksi video-video yang edukatif. Ya. Gitu. Itu udah pasti nggak akan kita ambil. Nasubu itu dibain misalnya, di-report kan selalu kan report. Nah, nasubu secara resmi asa mula dong kata-kata sono, mulu sangot tarokon maju neng, mulu sangot marisap kita jeluni kamera kan, agak bilang kok peringatan, mulu tarokon ada brand. Misalnya brand mau mengandung alkohol misalnya. Bukan, brand yang ada kesamaan konten lah dengan TikTok misalnya. Nah, boleh live streaming di aplikasi asing nih kan terhona bendo. Oh iya, penyebutan merek. Penyebutan apapun itu kan suara deh kan dideteksi dari suara deh kan. Nasubudu atau apa mesong nih? Sebenarnya bisa Bang Bro. Itu tadi ku bilang, kurang besar apa kekuatan timnya TikTok ini dengan AI-nya. Cuman kan balik lagi, AI itu kan diciptakan oleh manusia. Nah, cuman memfilter kata per kata itu, songon lah contoh lah beberapa akun TikTok yang live, yang ecekna dia live sendiri yang tiba-tiba mukul pakai batu. Itu kan sebenarnya kekerasan kan? Harusnya kan itu AI-nya dia udah mengcapture. Pukul pakai botol. Pukul pakai botol. Ada lagi tuh konten yang di Samosir tuh, yang ini kacau nih, ini kayak perlu di-report sama dengan BK nih. Minum tuak. Ya kan? Hargai koin katanya. Diminum tuak kan kok. Tapi yang ngasih yang live itu dia paus datang. Itu nggak bisa kita filter Bang Bro. Ngorong namoding hujaha dia berita ngorong namoding di Bengkulu atau di mana itu? Tentang battle koin ini. Oh iya, taruhan kan? Taruhan. Misalkan kalau kalah kau minum ini atau challenge. ulumi pakai batu bata sampai ponggol 10 hari memang nalawak gitu. Jadi bayi. Tapi teman kita mau mencoba itu. Bisa mai. Adong, aset cuan. Gitu. Marbeta liwanan non. Nggak itu mixer doa, switcher doa, lengkap mah. Jadi telepon ini mah, berarti telepon dan non kesulitan nih, tenang mang. Masuk bayar non. Maret deh hitam Yo. Tapi kalau yang nyanyi itu mungkin masih oke lah, masih wajar lah. Oke, alai oke. Nah, karena Maret deh tong oke deh tong. Mula akan Marius Niroha Mangaleon mau lihat itu kan artinya kan dia menjual skill karya. Itu nggak ada masalah. Itu nakpe misalnya mungkin dia juga terhibur sampai orang kita nyanyi bisa menghibur diri sendiri kan ya bisa juga. Mengantar tidur. Aku pernah Bang Bro. Ada yang buat ini pencarian bakat nyanyi. Udah aku dengarin lah komentatornya iya ya kan. Kamu harus begini, kamu pitch-nya apa segala. Tapi pas nyanyi ketiduran aku memang. Ada itu. Sensor. Oke, jadi penggunanya harus bijak lah istilahnya gitu kan. Harus bijak. Ya, intinya kalau Batak Keren itu kita harus membuat konten yang edukatif dan entertain lah gitu. Jangan sampai membuat konten yang negatif hanya gara-gara dapat balance tadi gitu. Ya, editornya lah. Kalau mulai dong kata-kata itu kan offline. Ale Batak Keren nggak dong di TikTok live nah. Belum nah. Oke. Jadi mungkin mau live asahu lempar koin ini. Basa-basi nih. Ya elah. Belum. Jadi dengan BK kalau misalnya live udah lupa dah koin. Nanti kita bikin live malam minggu lah. Iya. Malam minggu bisa. Marede matabe nate. Marede. Nanti di studionya Lek Pahala. Unang Marede ya. Ya. Duit tuh Bang Bro. Lo akan anon dipakai lai halak kita non. Nah, daripada pakai lai. Biasa. Si gurang peridit tak? Gudang ko pare. Lo kan nadong do naing makai lai hita. So una mo pas Marede on udah habis aku tuh Marede kan dipakai lai non itu ron. Datang. Laimers suara tongoman non. Malu kurang pede iterdok tuh mixeran kan. Masuk bisa di tweak nanti. Ya, gitu.
Gitu aja lah mungkin. Iya, paling ya itu ya. Berarti kita nggak setuju. Sebenarnya, sorry, kutarik kalimatku. Kita setuju perkembangan teknologi. Iyalah. Iya. Bagaimanapun teknologi itu ya kita harus inilah ya beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tapi memang kita tidak setuju ketika platform online streaming ini digunakan untuk mengumbar kebencian, ngomong jorok, Kekerasan lah ya. kekerasan, hal-hal bodoh lain lah. Percayalah kawan-kawan BK, Tuhamu akan poso. Mulai berek calo sima tua muda no di jejak digital muna. Makelai, habis mahamu. Habis. HP. Nah, jadi ingat tamu main. Ale mau ngamar si matua, songodian mas ya. Bah, si matua nama tong mamereng ya. Kayak lah hasil, tak formal hasil nih nama no. Dang boy dok kalau gitu. Tapi enggak, berarti harus ketika gereja live ya kan. Anggun hela situ rumah. Akan makelai jahat. Kalau berarti adong mana? Durung digital ya. Akan makelai di. Sekarang udah pakai QRIS. Nah, melempar mawar. Melempar koin. Pendeta ini, tap gas. Pendetanya udah mau naik nih. Lu udah makelai memang. Marumur memang sonari 25 tahun kan. Makelai memang. Apa gudang rezekina. Itu kan gudang rezekina. Apa marumur memang 25 tahun nggak gudang rezekina. Mau ke gereja mana? Daung. Niat manoni mana gabi anggota DPRD. Apa ini digital kok. Iya, sudah habis lah. Nah, jadi hati-hati. Iya, betul. Mula dong dope memikiri itu ke masa depan nah. Unang may patinggal nak kanaroa di botolai do. digital. Di botolai do. Untuk penyaringan untuk masuk angkatan darat, polisi, udara, itu sudah filter by itu loh sosmed, jejak digital. Jejak digital. Itu. Jadi hati-hati. Ketika misalkan ini ditanya, kau pakai sosmedmu platform apa aja? Oh, di scroll semua itu. Itu. Pada berdua mulu misalnya akan menikah manang na anak buru dope. Mulu no suami dapat maka pejabat. Digital nih berlaku apa menonon. Hati-hati kamu. Berkurang manusia nama. Jangankan nih, alakan kata biar sunari nama asa kan, besongon kepala desa nahi masih artisi kan, nahi pecah nih kan, baru kalau nalana selamat dokun di mana masalah nasi kotaki, tong honaha. Itu hati-hati. Iya, hati-hati lah dengan unang kita tinggal hon jejak digital akan orang dengkan di media sosial. Bagarina dengkan ini udah hon sholat ni dia kan. Iyalah. Apalagi makan na orang dengkan. Kita aja udah bagus-bagus. Gini-gini aja kan Bang Bro. Gini-gini aja kita. Jadi kita bikin nggak bagus. Jangan. Oke lah. Oke lah ya. Oke rekan TK ya. Terima kasih banyak. Bye. Mata kering.